ada kewajiban bagi pemilik atau pengurus pemondokan baik hotel, villa, penginapan lainnya itu untuk Ada nggak sih program di sini terkait dengan yang bisa meng-up terkait dengan attitude atau terkait dengan pencerahan terkait dengan moral, nilai kebhinekaannya muncul di situ, terus kemudian networkingnya terbangun. Kira-kira gitu. jadi setiap pergerakan teman itu kita harus mengetahui nih Pak bahwa objek pra peradilan itu tidak hanya di upaya paksa tapi dalam penetapan tersangka juga bisa dijadikan objek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam presisi. Sahabat Sidik Sakti Indra Waspada semua, kita ketemu lagi dalam podcast Diklat Reserse yang akan terus berbagi cerita dengan tamu kita, khususnya peserta didik Diklat Reserse. Kali ini kita akan berbincang cerita santai dengan peserta didik dari Diklat PPNS Imigrasi. Kita tahu, sahabat Sidik Sakti Indra Waspada sekalian, bahwa imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Fungsinya tersebut tidak lepas dari perannya sebagai institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan maupun keberangkatan orang asing dari atau ke wilayah Indonesia. Penjaga pintu gerbang negara juga bermakna menjaga stabilitas dan keamanan negara dari risiko kehadiran orang asing serta kepergian warga negara ke luar negeri. Tamu kita kali ini, kita sapa, sudah hadir di hadapan saya. Kita kenalkan sahabat Sidik Sakti semua, namanya Pak Heru Permana Putra, SH, MH, MPP, asal pengiriman kantor imigrasi Agam, Sumatera Barat. Siap, Jabatan Pak. Kepala Subseksi Teknologi. Selamat datang Pak di podcast Diklat Reserse. Izin Bapak. Iya, baik. Panggilannya Pak Heru saja ya? Siap Bapak. Iya. Baik, Pak Heru ini sudah kurang lebih 11 hari berada di Diklat Reserse ya. Oke, sahabat Sidik Sakti Indra Waspada sekalian, tema kali ini adalah terkait dengan implementasi keutamaan Lem Diklat Polri dalam program Diklat Reserse. Nah, keutamaan Lem Diklat Polri adalah berbasis moralitas, literasi untuk mentransformasi, mengkaji, mengembangkan ilmu kepolisian agar peserta didik dapat mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Keutamaan Lem Diklat Polri ini salah satunya adalah pendidikan berbasis moral, yaitu pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Menurut Pak Heru nih, ya, selama 11 hari ini, apa nilai-nilai yang sudah dirasa selama 11 hari berada di lingkungan Diklat Reserse ini menempuh pendidikan dengan segala aturan yang memang untuk membentuk karakter, salah satunya peraturan kehidupan peserta didik di lingkungan reserse yang memang berlaku untuk semua peserta didik, baik itu PPNS maupun Polri gitu, terkait dengan pendidikan berbasis moral, yaitu yang nilainya pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sejauh ini apa yang dirasa dari Pak Heru 11 hari ini? Siap Pak. Izin Pak menyampaikan ini Pak terkait dengan pendidikan di sini. Tentu ada beberapa aspek ya Pak yang bisa kami rasakan. Yang pertama itu adalah pengalaman baru nih Pak terkait dengan materi. Karena untuk menjadi PPNS keimigrasian ini kan backgroundnya tidak hanya hukum Pak, izin Pak. Jadi ada juga yang non hukum. Jadi bagi teman-teman yang non hukum itu mereka mendapatkan pengalaman baru Pak, izin Pak. Kemudian bagi teman-teman yang backgroundnya hukum mendapatkan pendalaman materi Pak, izin Pak. Karena di dalam Lemdik ini kita diajarkan bagaimana teknis di lapangan Pak. Jadi ini sangat membantu kita nantinya di lapangan ketika bertugas di UPT ya? Masing-masing. Kemudian terkait dengan sistem pendidikan yang sangat ini Pak, rapi ya Pak ya. Dimana kita dari pagi itu sudah apel Pak, izin Pak. Ini tentunya bisa yang pertama terkait dengan fisik kita Pak. Membantu fisik kita di sini menjadi lebih bagus ya Pak ya. Izin karena kita dari pagi sudah berkegiatan semuanya runtut dan sangat diperhatikan juga mungkin fisik kita ini Pak. Kita juga harus bisa memanage kondisi tubuh kita. Bagaimana dengan jadwal yang sedemikian rupa kita bisa manage-nya dengan baik. Oke, ini Pak Heru ya. Terkait dengan pendidikan yang berbasis moral, nilai-nilainya itu kan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Siap. Nah, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
tadi yang disampaikan itu terkait dengan ya mungkin terkait dengan fisik, disiplin dan sebagainya atau terkait dengan knowledge-nya begitu ya. Ini terkait dengan moral nih. Ada nggak sih program di sini terkait dengan yang bisa meng-up terkait dengan attitude atau terkait dengan pencerahan terkait dengan moral? Ada nggak program-program terkait dengan misalnya salah satu contohnya mungkin siraman rohani, pembinaan rohani? Siap. Ada nggak? Betul Pak, ada Pak. Ada, jadi kita dijadwalkan itu setiap Kamis malam Pak, izin Pak. Itu ada bimbingan rohani mental Pak. Jadi bagi yang beragama Muslim itu diarahkan ke masjid Pak. Ke masjid ya. Untuk yang beragama Kristen atau Nasrani itu ke gereja, dan untuk agama Hindu ada puranya Pak, izin. Puranya ya. Siap. Kalau Buddha bagaimana? Buddha untuk sementara sepanjang pengetahuan kami belum ada ininya Pak, izin Pak. Oh gitu ya. Siap. Baik, ini sebagai informasi kepada sahabat Sidik Sakti yang barangkali nanti punya kerabat atau mungkin calon peserta didik di Mega Mendung. Bagi sahabat Sidik Sakti semua yang beragama Buddha ketika mau pendidikan di sini jangan khawatir. Memang di lingkungan Diklat Terserso Pak Heru tidak ada disiapkan tempat ibadah untuk yang beragama Buddha. Siap. Tapi bukan berarti tidak ada. Kebetulan tidak jauh kira-kira 50 meter itu ada tempat peribadatan untuk agama Buddha di wihara ya, wihara di atas besar sekali. Bahkan di situ pusatnya seluruh daerah kadang-kadang datang. Nggak jauh, tapi keluar kesatrian gitu ya. Siap. Jadi semua agama ada di sini, tapi untuk Buddha keluar sedikit dari pintu gerbang, begitu ya. Itu bagian dari program Pak Heru. Penegasan terkait dengan keutamaan Lemdiklat Polri, terutama terkait dengan pendidikan yang berbasis moral. Tadi ya, supaya terus di-up, tidak hanya knowledge saja, tidak hanya skill saja, tapi terkait dengan moral ini yang penting sebagai bekal penyidik. Gitu kira-kira Pak Heru. Siap Bapak. Kemudian sahabat Sidik Sakti sekalian, terkait dengan keutamaan Lemdiklat Polri, itu yang kedua poinnya adalah pengendalian diri, yaitu kesadaran tanggung jawab dan disiplin. Nah ini Pak Heru apa yang dirasakan terkait dengan pengendalian diri, kesadaran dan tanggung jawab? Sweet mental ketika masuk gerbang, dibuka menjadi peserta didik, dikukuhkan, kemudian aturan untuk men-sweet mental dan membentuk perilaku dan karakter itu ditanamkan sedini mungkin dari berbagai macam karakter dan sebagainya. Nah ini apa yang 11 hari ini sudah dirasakan sejak ada di Diklat Terserse terkait dengan pengendalian diri, yaitu kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Siap Bapak. Betul sekali Bapak, izin. Semenjak kami dilantik di sini sebagai Serdik Pak, izin Pak. Ini kan ada peraturan-peraturan Pak. Ada peraturan-peraturan di mana kami harus sebagai kelompok yang korsa begitu Pak, izin. Korsa, jadi ya. Dengan penanaman IDD korsa ini kita tidak bisa lagi bertindak semaunya Pak, izin Pak. Jadi dengan adanya aturan-aturan tersebut kita bisa melakukan pengendalian diri kita. Coba contohnya, ketika terus kemudian tidak bisa berbuat semaunya ini seperti apa nih konkretnya? Untuk sederhananya saja Pak, contoh ketika kita pergerakan ke kelas Pak, izin Pak. Pergerakan ke kelas ini. Pergerakan ke kelas dari Wisma nih Pak, izin Sidik Pak. Sakti mungkin nanya-nanya seperti apa nih pergerakan ini, bergerak bagaimana begitu? Ini seperti apa nih? Coba. Siap. Untuk pergerakan ke kelas itu kita kan sebelumnya ngumpul nih Pak, izin Pak, di Wisma. Kita harus menunggu nih Pak. Menunggu. Rekan semua lengkap Pak, izin. Lengkap dulu. Ketika lengkap baru bisa bergerak ke kelas. Jadi ini menumbuhkan bagi kita ya Pak, izin Pak, itu rasa-rasa tanggung jawab secara pribadi. Kita nggak mungkin juga membiarkan teman kita nunggu kita yang terlalu lama. Makanya kita jadi manajemen waktu kita sangat dilatih di sini Pak, izin Pak. Jadi dengan adanya peraturan ini kita bisa mengendalikan diri kita sendiri sehingga muncul rasa tanggung jawab itu sendiri Pak, izin Pak. Dan itu ikatan barisan gitu ya? Siap, betul Pak. Dan dipimpin oleh? Satu komandan Bapak. Satu komandan? Siap. Atau siapa itu yang memimpin? Pengasuh atau staf Diklat Terserse atau siapa yang memimpin? Nanti akan didampingi Pak, ada pengasuh Pak yang mendampingi. Ada pengasuh. Siap. Yang memimpin pasukannya siapa? Yang memimpin pasukan nanti kita menyebutnya komandan harian Pak. Komandan harian. Atau danhar. Berasal Siap. Dari Serdik itu sendiri peserta Pak. Didik, dari imigrasi berarti. Siap, ya? Betul Bapak, izin. Bagaimana penunjukannya itu? Nanti itu digilir Bapak, izin. Digilir ya? Digilir secara adil Bapak. Berarti selama 2 bulan di sini karena yang ditempuh Pak Heru ini adalah PPNS pembentukan selama 2 bulan, berarti 400 jam pelajaran. Siap. Itu nanti kira-kira 30 pesertanya ya? Siap, betul Pak. Berarti nanti akan kebagian semua ya? Kebagian semua Pak, izin Pak. Dan itu yang dirasakan terkait dengan tanggung jawab dan kesadaran diri untuk memupuk disiplin tadi ya? Siap, betul sekali. Nilai keutamaannya dirasakan itu implementasinya di Diklat Terserse ya? Siap Bapak. Gitu ya Pak Heru ya? Siap Pak. Baik. Sahabat
Sidik Sakti yang berikutnya terkait dengan keutamaan Lemdiklat Polri, implementasinya di Diklat Reserse. Ini terkait dengan nilai kepedulian dan berbela rasa bagi kemanusiaan untuk keteraturan sosial dan peradaban. Nah ini ya, berbela rasa, peduli, terus kemudian ya terkait dengan keteraturan sosial dan peradaban. Ini kira-kira nilai selama 11 hari ini sudah ada atau belum ini Pak Heru yang rasakan selama di sini? Siap, terkait dengan nilai kepedulian ini Pak yang kami rasakan ini kan karena kita sudah dibentuk dalam satu peleton. Jadi setiap pergerakan teman itu kita harus mengetahui nih Pak, izin Pak. Apa khususnya ketika ada apel nih Pak, izin Pak. Kita harus aware dengan teman-teman kita ini Pak. Apakah lagi sakit kondisinya atau bagaimana, sehingga nanti kita melaporkannya ke pengasuh itu tepat Pak, izin Pak. Oh, jadi gitu ya. kita juga harus aware dengan kondisi teman-teman kita sehingga kita harus peduli Pak, menumbuhkan rasa peduli. Jadi ini, Pak, setiap kegiatan tuh dicek begitu ya. Siap, Bapak. Ketika memang kurang, kita mau harusnya kuliah ke kelas, menuju ke kelas, antara kelas dengan tempat penginap itu atau wisma itu ada berjarak. Ketika kurang, tunggu dulu cari informasi kemana nih. Siap, betul Sebagai Pak. bentuk nilai kepedulian tadi ya. Siap, betul sekali Pak. izin, Pak. Betul, baik ya. Kalau sakit bagaimana nih? Kalau sakit ada mekanismenya Pak. Mekanisme sendiri. Nanti kita juga ada izin Pak menyampaikan juga, kita ada juga komandan tetap Pak. Satu peleton itu ada komandan tetap dan komandan harian. Yang digilir itu kan komandan harian Pak, izin Pak. Komandan tetap seperti itu Pak. Jadi ketika ada yang sakit itu alurnya melapor terlebih dahulu kepada komandan harian atau komandan tetap. Nanti komandan tetap akan melaporkan ke pengasuh Pak, izin Pak. Pengasuh ya. Nanti akan diputuskan nih Pak, kondisi sakitnya dikualifikasikan lah. Apakah cukup istirahat di wisma atau dibawa ke poliklinik Pak, izin Pak. Di sini kan kebetulan ada poliklinik yang 24 jam ya Pak, izin Pak. Oh, gitu Jadi untuk akses ke kesehatan sangat terjamin. Terjamin ya. Siap. Selama 11 hari ini ada rekan yang sakit? Alhamdulillah Pak, dari peleton imigrasi lengkap Pak. Lengkap ya. Lengkap terus Pak, izin Pak. Baik ya. Siap. Itu sudah diajarkan terkait dengan implementasi nilai peduli dan berbela rasa bagi kemanusiaan. Tentunya Pak Heru sebagai informasi nih, Siap Pak. para alumni PPNS yang pernah pendidikan di sini ada yang pernah sakitnya dirawat di rumah sakit. Nah, selain petugas kesehatan dari poliklinik yang mendampingi, itu juga terkait dengan implementasi nilai keutamaan untuk peduli dan berbela rasa kemanusiaan ini. Salah satunya bergilir tuh teman-temannya tuh yang sudah Pak. Siap. Jadi mendampingi di opnam di rumah sakit gitu ya. Sebagai ganti keluarganya yang ada di sini. Siap. Nilai kemanusiaannya di situ. Siap. Ya mudah-mudahan nanti Pak Heru dan teman-teman selama 2 bulan tidak ada yang sakit gitu ya. Amin gitu ya. Siap Pak. Terima kasih. Baik. Sahabat Sidik Sakti, terkait dengan nilai yang berikutnya, terkait dengan nilai keutamaan Lemdiklat Polri sebagai bentuk implementasinya di Diklat Reserse yang kita akan eksplorasi cerita santai dengan Pak Heru, narasumber yang saat ini hadir di tengah-tengah kita ini, yaitu nilai menjadi ikon, simbol kebinekaan, simbol toleransi, simbol anti narkoba, dan simbol anti korupsi. Nah, sudah ada belum itu dirasakan nilai-nilai itu dalam pola-pola pengasuhan, dalam pola pembelajaran, proses BBM, jelasnya begitu, Pak Heru, sampai detik ini? Siap. Untuk simbol toleransi tentunya ada Pak, izin Pak. Ikon itu muncul? Ikon itu muncul Pak, karena wujudnya apa tuh? wujudnya itu yang sederhananya Pak, ketika untuk bagi yang muslim nih Pak, izin. Itu ketika jadwal sholat Pak, izin Pak. Jadwal sholat? Jadwal masuk waktunya sholat. Waktu sholat. Jadi ketika masuk waktunya sholat itu memang sudah dijadwalkan oleh pengasuh, pembina, itu tidak ada jam kelas Pak, izin Pak. Jadi kami, terutama saya kan muslim Pak, izin Pak. Jadi kita mempunyai kebebasan lah Pak untuk melaksanakan ibadah kita. Jadi itu salah satu nilai yang saya rasa toleransi Pak, izin Pak. Toleransi keagamaan seperti itu. Terkait dengan simbol kebinekaan. Nah di Pak Heru ini 30 peserta didik ini kan tidak dari pengiriman satu daerah yang sama. Siap, betul dari, Pak. Mungkin dari NTB semuanya, dari Madura semua, dari Jawa semua, dari Papua semua, atau dari Aceh semua, atau dari Padang semua. Siap. Sudah kenal kan dengan teman-temannya ya, betul, dari Pak, mana betul. pengalaman. Nah ini apa ini yang mungkin dalam kehidupan di luar pembelajaran, mungkin saat proses-proses yang di luar jadwal itu, saat pengasuhan dan sebagainya, ketika ada di Wisma dan sebagainya, interaksi untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebinekaan ini seperti apa ini implementasinya Pak? Siap Pak. Ini Pak, menambahkan terkait kebinekaan juga menyampaikan juga, izin Pak, kami dari Peleton Imigrasi 2025 ini Pak, izin, kebetulan
pengiriman dari seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia ya? Dari Aceh sampai ada? Papua Pak, izin Pak. Dari Papua ada? Ada Pak, izin Oh, Pak. iya. Dari Papua ada, dari Aceh. Jadi memang kita itu bisa dibilang majemuk Pak. Majemuk ya? Tidak hanya untuk agama, juga tidak hanya Muslim Pak, izin Pak. Ada yang non Muslim juga. Nah, penerapannya bisa misalkan di Wisma nih Pak, izin Pak. Kita tidak ada membeda-bedakan Pak. Semua sama Pak. Serdik sama. Meskipun bisa dibilang jumlah untuk yang Muslim lebih banyak di peloton kami, tapi semua perlakuan sama Pak. Perlakuan sama. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang diistimewakan. Seperti menyambung kembali yang kita diskusikan di awal Pak, izin terkait bina rohani dan mental, itu kan dari Lemdik juga sudah menyediakan Pak untuk semua agama Pak, izin Pak. Iya. Jadi ini sebuah perlakuan yang sama bagi pemeluk agama yang berbeda di Serdik ini Pak. Seperti Iya. Serdik ini, Pak. Pak Heru, ya saya di lembaga pendidikan ini pernah saya monitor juga ya beberapa kawan itu atau peserta didik itu yang cara bergaulnya itu berdasarkan kedaerahan gitu ya. Jadi kalau selesai pembelajaran, setelah makan siang, menunggu apel malam dan sebagainya, itu ngumpulnya di kamar dan sebagainya, dan itu satu daerah gitu. Selama Pak Heru di sini, itu muncul nggak di imigrasi? Siap. Terkait dengan peloton imigrasi ini Pak, alhamdulillah Pak, kita karena seperti yang disampaikan tadi, karena tidak ada perlakuan khusus Pak. Jadi kita walaupun dari misalkan Maksudnya dari, perlakuan khusus pengasuh menekankan ya, ketika ada kesempatan pengasuh berbicara untuk menekankan nilai-nilai yang positif dan sebagainya, itu salah satunya sifat kedaerahan untuk terus kemudian terkait dengan kebinekaan itu disampaikan ya? sampaikan Pak. Jadi Disampaikan, semuanya sama ya? dan sama, dan kebetulan juga di imigrasi ini kita kan ini Pak, izin. Kita itu kan mutasinya lumayan sering Pak seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi mungkin dari background kami juga Tour of area, tour of datinya itu gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin seperti yang ditakutkan, mungkin pengelompokan itu mungkin bisa diantisipasi Pak, tidak terjadi, supaya tidak terjadi. Jadi seperti itu. Nilai icon sebagai nilai implementasi terkait dengan kebinekaan, terkait dengan simbol-simbol toleransi itu sudah ada gitu Pak ya? Siap Bapak, betul sekali. Oke, baik Pak. Sahabat Sidik Sakti, berikutnya adalah kita coba gali lebih dekat lagi dengan narasumber kita, tamu kita, Pak Heru ini ya. Pak Heru ini jabatannya adalah Kasub Seksi Teknologi gitu ya. Siap, betul. Bisa dijelaskan sedikit Pak, di-spill sedikit terkait dengan job desk-nya begitu? Siap Pak. Mohon izin menyampaikan juga Pak terkait dengan job desk kami itu kebetulan sebagai Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Pak, izin Pak. Jadi kami bertanggung jawab di kesisteman keimigrasian Pak. Sistem imigrasi. Siap, betul. Seperti mungkin izin menyampaikan juga fungsi keimigrasian itu kan ada 4 Pak, izin Ada Pak. 4 ya. Yang pertama itu pelayanan. Yang kedua penegakan hukum. Yang ketiga menjaga keamanan. Yang keempat fasilitator kesejahteraan masyarakat Pak. Jadi dalam konteks pelayanan keimigrasian itu kan kita ada pelayanan paspor dan pelayanan izin tinggal Pak, izin Pak. Oh, izin tinggal. Nah, terkait dengan itu setiap pelayanan itu ada aplikasi khusus Pak, izin Pak. Jadi di sanalah tusi kami Pak, izin Pak. Oke. Terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada di pelayanan keimigrasian. Seperti itu kurang lebih Pak, izin. Iya, baik Pak Heru. Sahabat Sidik Sakti Indra Waspada sekalian, tentunya Pak Heru, sahabat kita ini tidak seluruhnya mungkin basicnya adalah penyidik dan sebagainya. Mungkin dari masyarakat yang terus kemudian pengen tahu lebih banyak terkait dengan proses atau kampus penyidik seluruh Indonesia, baik Polri maupun PPNS nih. Siap. Nah, terkait dengan yang Pak Heru sampaikan tadi, mungkin sahabat Sidik Sakti ada yang pengen mengetahui nih, gitu. Di-spill sedikit terkait dengan kan ada paspor elektronik nih, gitu. Siap. Nah, terus kemudian ada yang manual nih, barangkali informasinya itu masih, walaupun bisa itu diakses melalui informasi dan sebagainya, mungkin ada kesempatan Pak Heru sekarang bisa disampaikan ini apa bedanya nih terkait dengan job desk Bapak selaku di Kasubit Teknologi. Siap. Gitu ya. Siap Pak. Izin menyampaikan juga Pak terkait dengan paspor ya Pak. Kalau kita lihat kan paspor itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu ada 3 jenis nih Pak. 3 jenis ya. Yang pertama paspor diplomatik, yang kedua paspor dinas, yang ketiga paspor biasa Pak. Paspor biasa. Ya. Nah, untuk paspor diplomatik dan paspor dinas ini kewenangan Kemenlu Pak. Kemenlu ya. Kemenlu yang imigrasi, yang paspor biasa. Nah, untuk saat ini
Paspor biasa ini yang ada itu Pak paspor biasa elektronik Pak. Untuk yang non elektronik kebetulan di wilayah Sumatera Barat itu sudah tidak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi ya. Per Maret 2025 sudah tidak ada lagi Pak. Jadi yang ada itu hanya paspor biasa elektronik. Itu ada 2 jenis lagi Pak, izin Pak. Ada yang 5 tahun masa berlakunya, ada yang 10 tahun. Ada yang 10 tahun Siap, ya. Nah, itu seperti itu. sahabat sekalian nanti kalau membuat paspor itu bisa ada 2 tadi kategorinya. Pak Heru, berikutnya nih terkait dengan motivasi mengikuti pendidikan diklat PPNS imigrasi nih. Apa yang menjadi motivasi Pak Heru? Saat ini kan di teknis terkait dengan job desk-nya tadi, jabatan yang melekat kepada Pak Heru sekarang adalah Kasub Kasubsidi teknologi Pak. Kasubsidi teknologi. Nah, setelah pendidikan ini kan tentunya akan dikukuhkan arahnya menjadi penyidik. Siap. Menegakkan Undang-Undang Nomor 6 2011, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2024. Nah, ini bagaimana nih Pak Heru nih? Motivasinya apa kira-kira? Siap. Izin Pak, kalau motivasi kan kembali lagi ke diri sendiri ya Pak, izin Pak. Tentu kita punya harapan-harapan ke depannya Pak. Harapan-harapan ke depannya tentu sebagai pejabat imigrasi kita memiliki kewenangan untuk menjadi PPNS Pak, izin Pak. Tentu dengan adanya kesempatan di Lemdik ini untuk menjadi PPNS, ini nantinya tentu akan berpengaruh ke pola karir Pak, izin Pak. Pola karir ya. Pola karir kita Pak, izin Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang saya pribadi Pak, izin Pak, dengan adanya Lemdik ini kita diuntungkan Pak dalam arti dalam konteks jejaring Pak, izin Pak. Jejaring ya. Jejaring itu yang pertama, kita dikumpulkan se-Indonesia nih Pak, imigrasi Pak. Imigrasi dikumpulkan se-Indonesia, kita bisa bertemu dengan senior, kolega di daerah lain, kita bertukar informasi terkait dengan keimigrasian. Juga di Lemdik ini juga kan ada PPNS dan polisi atau serdik dari instansi lain Pak, izin Pak. Kita juga dengan mengikuti Lemdik ini, PPNS ini, kita bisa berjejaring juga Pak, izin Pak. Oh iya. Dengan instansi-instansi terkait. Kembali lagi kita ingat lagi terkait dengan poin keutamaan Lemdiklat tadi, nilai-nilai kebinekaan tadi ya. Siap. Diimplementasikan nyata di sini. Terutama pada hari Rabu kalau nggak salah tadi Pak Heru ya. Siap, betul. Setiap hari Rabu dengan pakaian uniformnya yang masing-masing, semua kementerian termasuk Polri-nya kumpul sesuai dengan asal pengirimannya. Siap. Betul. Kebetulan sekarang ada imigrasi, ada PPNS, Bea Cukai, ada lingkungan hidup, ada dari Hubla. Nah, terus kemudian dari Polri-nya ngumpul tuh. Siap, betul sekali. Nilai-nilai kebinekaannya muncul di situ, terus kemudian networking-nya terbangun. Kira-kira Siap. itu ya. Kira-kira Itu seperti itu, Pak. motivasi tersendiri yang memang terus kemudian menjadi penambah semangat nanti menjadi penyidik ke depannya begitu ya Pak Heru ya. Betul, Pak. Baik Pak Heru. Kalau terkait dengan regulasi undang-undang materialnya gitu ya, undang-undang keimigrasian tentunya Pak Heru sudah dibekali lah itu karena memang itu undang-undang yang menjadi dasar hukum Pak Heru dalam mengabdi kepada negara ini begitu ya. Terus kemudian ke Megamendung ini, ke Diklat Reserse ini dalam rangka untuk pendidikan, pengetahuan teknis karena ini pendidikan vokasi, termasuk terkait dengan undang-undang formilnya nih. Nah, formilnya itu adalah hukum acara, terus kemudian teknisnya itu ya terkait dengan upaya paksa dan bagaimana cara melakukannya supaya memang prosedur itu dilalui benar caranya, tidak melanggar undang-undang dan menghargai hak asasi manusia, kira-kira seperti itu. Nah, bisa cerita enggak walaupun baru 11 hari di Megamendung, selama kuliah di kelas, selama mengikuti praktek, tentunya karena ini pendidikan vokasi banyak prakteknya begitu, apa pengetahuan yang memang benar-benar dirasa baru menurut Pak Heru? Apa itu Pak, terkait dengan dunia pendidikan ini? Dunia pendidikan Pak, siap. Dalam 11 hari di sini ya Pak ya, izin kita kan juga diskusi-diskusi dengan Gadik Pak, tenaga pendidik Pak, izin Pak. Jadi informasi-informasi baru yang bisa kita dapatkan itu seperti adanya putusan Mahkamah Konstitusi Pak, izin Pak, tentang penetapan tersangka yang bisa dijadikan objek pra-peradilan Pak. Ini tentunya menjadi bekal tersendiri bagi kami sebagai penyidik nantinya Pak, bahwa objek pra-peradilan itu tidak hanya di upaya paksa, tapi dalam penetapan tersangka juga bisa dijadikan objek Pak. Jadi kita di sana lebih hati-hati lagi dalam melakukan sidik tindak pidana keimigrasian dalam menetapkan tersangkanya, seperti itu Pak, izin Pak. Oke. Semua kementerian dan badan yang di dalamnya ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada
lembaga itu, kurang lebih ada 30 nih Pak Heru ya. 30 kementerian dan badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, BPNS begitu. Itu salah satunya adalah Ditjen Imigrasi, Kemenimpas gitu ya. Nah, dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ini ya. Nah, kalau kita cermati terkait dengan hukum acara, mungkin KUHP-nya udah masuk ya? Siap. KUHP-nya udah masuk, Siap, berarti hukum sudah. acara udah masuk. Berarti terkait dengan 184 terkait dengan alat bukti yang sah udah masuk di situ. Siap, sudah. Kita tahu sama-sama Pak Heru sudah belajar, ada 5 alat bukti di sana. Nah, tetapi terkait dengan undang-undang kekhususan lex spesialis di Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, itu ada kekhususan terkait dengan pengembangan alat bukti. Nah, ini bisa dijelaskan, menarik nih Pak Heru. Siap, Pak. Nambah berapa lagi alat bukti selain yang ada di KUHP nih? Siap. Diatur di mana itu? Siap. Betul, seperti yang Bapak sampaikan bahwa di dalam KUHP sama-sama kita ketahui kan Pak Izin ada 5 jenis alat bukti ya Pak. Iya. Nah, di Undang-Undang Keimigrasian, Undang Nomor 6 Tahun 2011, di pasal 108 ya Pak Izin. 108 ya. 108 ada 3 kelompok Pak Izin. 3 kelompok alat bukti. Yang pertama sesuai dengan KUHP Pak. Sesuai dengan Pasal KUHP, berarti 184 berlaku masih Siap, ya? Oke, betul. baik. Yang kedua itu alat bukti digital Pak. Alat Izin. bukti digital. Siap. Alat bukti elektronik ya. Siap, betul Bapak. Baik. Yang ketiga itu keterangan tertulis dari pejabat imigrasi Pak. Oke, kalau alat bukti digital itu ya kita bisa analogikan, sahabat Sidik Sakti tentunya sudah tahu terkait dengan handphone mungkin, dengan media storage yang bisa menyimpan media elektronik begitu ya, USB dan sebagainya, laptop dan sebagainya, itu alat bukti digital gitu ya. Siap. Nah, terkait dengan keterangan pejabat Tertulis. keimigrasian secara tertulis ini, Siap, maksudnya seperti apa? Alat bukti yang seperti apa nih Pak Heru? Siap. Nanti misalkan nih Pak izin, Mm-mm. ketika pejabat imigrasi melakukan fungsi pengawasan Pak izin. Fungsi pengawasan ya. Fungsi pengawasan, nanti ketika didapatkan ada dugaan tindak pidana, maka pejabat imigrasi ini memiliki kewenangan untuk membuat laporan keimigrasian Pak izin Pak. Laporan keimigrasian. Laporan keimigrasian itu ditulis secara tertulis Pak izin, nanti bisa dijadikan salah satu alat bukti berdasarkan pasal 108 tadi Pak izin. Siap. Atau mungkin terkait dengan lalu lintas orang begitu ya, laporan lalu lintas orang gitu Betul. ya. Misalnya calon tersangka ini dimintakan terus kemudian kepada pejabat imigrasi, orang ini masuk kapan, melalui TPI atau tidak, terekam atau tidak, itu ada ya di Siap, sana ya? betul, Oh Bapak. itu maksudnya ya? Jadi di pasal 113 itu kan ada sanksi pidana bagi orang asing yang tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi Pak. Oh, Nanti ketika tidak melewati tempat TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi itu nggak terekam gitu ya? iya, jadi ketika dia tidak melewati itu nanti bisa kita mintakan keterangan tertulis dari pejabat imigrasi di TPI, apakah yang bersangkutan benar tidak melewati TPI. Nanti itu bisa dijadikan alat bukti juga. Itu menjadi alat bukti ya. Jadi luar biasa nih ya. Siap. Untuk penyidik atau calon penyidik imigrasi ini. Siap Bapak. Menegakkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Siap. Di samping 5 alat bukti yang diatur di dalam 184 KUHP, diatur juga di Undang-Undang Keimigrasian pasal 108 Bapak. 182 alat bukti elektronik, yang kedua keterangan tertulis dari pejabat keimigrasian yang berwenang. 7 alat bukti. Siap Bapak. Ya, luar biasa nih. Sehingga terus kemudian untuk mengungkap tindak pidana keimigrasian ini tentunya lebih leluasa lagi untuk penyidik ini ya, gitu ya. Siap. Oke, sahabat Sidik Sakti sekalian, barangkali pengen tahu juga tindakan keimigrasian apa saja itu, apa bedanya dengan penyidikan. Siap. Mungkin ada beberapa sahabat sekalian yang nanya gitu, apa itu tindakan keimigrasian itu, apa bedanya dengan penyidikan imigrasi? Nah itu apa ini Pak Heru? Siap. Mungkin tindakan administratif keimigrasian ya Pak. Oh, tindakan administratif ya. Jadi Siap. harus diluruskan pertanyaannya. Tindakan administratif keimigrasian. Ya apa Siap. itu, Pak? Tindakan administratif keimigrasian itu kan diatur di pasal 75 Pak. Pasal 75. Pasal 75 itu ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi ketika mendapatkan orang asing yang mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan atau tidak menaati peraturan perundangan Pak. Jadi salah satu bentuk
tindakan administratif keimigrasian itu yang populer di masyarakat itu mungkin deportasi Pak. Deportasi, ya, deportasi. Deportasi itu kan konotasinya awamnya itu, wah dia diusir gitu ya, Siap. dikembalikan ke negara asalnya gitu, dipulangkan paksa ke gitu negara ya. Oh asalnya. iya, iya. Siap. Itu ketika melanggar Ketertiban, ketertiban. keamanan, Keamanan. atau tidak menaati peraturan perundangan yang berlaku. Kalau dia melakukan pidana, bagaimana itu Pak Heru? Jika melakukan pidana Misalnya dan melakukan penganiayaan begitu, warga negara asing di wilayah Republik Indonesia melakukan penganiayaan. Nah ini apakah deportasi, apakah penyidikan keimigrasian atau kepidana umum tadi bagaimana? siap. Izin menyampaikan Pak, terkait penganiayaan itu kan diatur di KUHP ya Pak. KUHP, Izin. betul. Siap. Untuk PPNS imigrasi sendiri kewenangannya di bidang tindak pidana keimigrasian. Jadi alurnya mohon izin menyampaikan bahwa itu akan diproses terlebih dahulu di kepolisian. Ketika itu sudah disidik, katakanlah disidik, terus diproses dan dipidana penjara. Setelah menyelesaikan pidana penjaranya, baru kewenangan imigrasi untuk mendeportasinya. Tindakan administratif itu Siap. setelah itu gitu ya? Setelah itu, Pak. Oh baik, baik. Iya, iya. Saya kira mungkin juga ada beberapa sahabat kita yang menyaksikan ini, kalau dia melakukan pidana terus kemudian tindakan administratif, berarti enak dong kan gitu ya? Ternyata nggak begitu ya Pak Heru ya? Baik. Berikutnya tantangan ini Pak Heru nih. Pak Heru belum terjun ke dunia penyidikan karena memang belum memenuhi syarat jabatan selaku penyidik. Ini lagi berproses mengikuti pendidikannya dulu, dari sertifikasi itu nanti baru itu cikal bakal untuk dikukuhkan sesuai dengan PP 58 tahun 2010. Nah ini kalau Pak Heru yang selama ini lihat tantangan di keimigrasian kekinian itu sampai ke depan tuh trennya seperti apa Pak Heru? Baik dari modus operandi, tren kejahatan atau pidana di bidang keimigrasian atau pelanggaran-pelanggaran administratif itu bagaimana? Siap Pak. Izin menyampaikan juga Pak, tentunya di setiap institusi itu ada tantangan tersendiri ya Pak. Betul. Izin Pak. Tantangan tersendiri bagi imigrasi sendiri, contohnya saya kan dari Agam nih Pak. Sumatera Agam, Barat ya? Sumatera Barat Pak, izin Pak. Kita itu punya wilayah kerja 8 Pak, 5 kabupaten, 3 kota Pak. Tentunya dengan luas wilayah seperti itu, dengan kekuatan SDM kita, tantangannya sangat tinggi nih Pak. Makanya kita butuh peran serta masyarakat nih Pak. Ketika masyarakat melihat adanya dugaan warga negara asing melakukan tindak pidana atau membuat tidak nyaman saja, misalkan di satu lingkungan ada orang asing misalkan katakanlah mabuk-mabukan atau mengganggu ketertiban, bisa melapor ke imigrasi untuk diamankan, dan jika memenuhi unsur-unsur mengganggu ketertiban tersebut bisa dilakukan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi itu Pak. Jadi memang kita kantor imigrasi itu kan tidak di setiap kabupaten kota Pak, izin Pak. Tantangannya di situ yang paling utama Pak. Tantangannya terkait dengan keterbatasan SDM. Yang kedua terkait dengan tindak pidana keimigrasian, kita tahu Pak, izin, ada jenis tindak pidana keimigrasian ini yang terorganisasi Pak. Itu kalau untuk jenis organized crime itu cukup tinggi tantangannya untuk membuktikannya Pak. Jadi kita butuh koordinasi dengan APH-APH lain termasuk Polri Pak, izin Pak. Kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang Perdagangan gitu ya? orang atau cybercrime yang lagi ramai kan Pak. Siap. People smuggling gitu ya? Siap. Oh gitu ya? Siap. Organized crime. Baik. Siap. Nah Pak Heru, satu lagi terkait dengan administratif, mumpung kita tidak terlalu jauh nih gitu ya. Administratif tadi kan deportasi. Nah saya pernah dengar itu terkait dengan detensi atau deteni itu ya. Nah yang benernya seperti apa nih? Apa penjelasannya Pak Heru nih? Siapa Pak? Izin untuk penjelasannya itu kita salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian itu adalah orang asing bisa ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi Pak, izin Pak. Jadi itu adalah penempatan sementara sebelum dilakukan pendeportasian Pak. Oh gitu ya. Jadi ketika kita mengamankan orang asing yang bermasalah, kita tempatkan di sana Pak, di ruang detensi imigrasi atau di rumah detensi imigrasi. Jadi kita penempatan itu bukan di rutan Pak, izin Pak. Karena kalau penempatan rutan itu masuknya penyidikan. Sudah penyidikan, itu membedakannya, salah satu yang membedakannya Pak, seperti itu. Antara rumah detensi dengan rutan berbeda ya? Berbeda Pak, izin. Detensi masih administratif, Betul. sedangkan di rutan sudah masuk penyidikan. Siap. Oke, baik Pak ya. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan bagi sahabat sekalian gitu ya. Kemudian ada 9 substansi perubahan undang-undang imigrasi ini.
di dalam perubahan ketiga Undang-Undang 63 tahun 2024 nih, perubahan ketiga. Yang pertama perubahan pada konsideran, Pak ya. Terus kemudian terkait dengan jenis dan syarat penggunaan senjata api. Nah ini ternyata di dalam Undang-Undang perubahan yang ketiga 63 tahun 2024 keimigrasian ini diberikan ruang untuk memegang senjata api. Ini bagaimana nih Pak Heru? Yang selama ini yang sudah bergulir, ini kan undang-undang ya, apakah terus kemudian tidak lanjutnya diatur oleh peraturan menteri kah, perdirjen kah, secara teknisnya seperti apa nih tata cara untuk memegang senjata api bagi pejabat keimigrasian ini? Siap Pak. Ini menyampaikan kembali Pak, jika kita melihat kenapa muncul pasal itu Pak, itu kan dengan adanya beberapa kasus ke belakang ya Pak, izin Pak. Jika kita masih ingat ada kasus di Jakarta Utara kalau saya tidak salah. Jakarta Utara ya. Ada petugas imigrasi yang harus kehilangan nyawanya ketika bertugas Pak, izin Pak. Itu kalau saya tidak salah terkait dengan warga negara asing yang diduga terlibat tindak pidana terorisme Pak, izin Pak. Jadi itu mendorong pimpinan untuk memasukkan pasal terkait penggunaan senjata api untuk perlindungan diri dari petugas itu sendiri Pak, izin Pak. Nah terkait dengan mekanismenya itu diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri, cuman sampai saat ini belum teknisnya belum ada Pak, izin Pak. Begitu ya. Siap, masih menunggu. Siap. Apalagi sekarang sudah dipisah gitu ya kementeriannya, Kemenkumham, terus kemudian menjadi Kementerian Kememinpas, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Pak. Tiga ya Pak ya. Oke baik. Pak Heri, pertanyaan berikutnya nih, menyangkut pencegahan terhadap seseorang, baik konteksnya dalam penyidikan gitu ya, atau mungkin konteks yang lain permintaan dari instansi begitu. Katakanlah penyidik begitu, bermohon kepada imigrasi. Ini prosedur apa yang harus dilalui dan dasar-dasar hukumnya bisa dijelaskan kepada sahabat sekalian. Terima kasih Baru. Siap Pak. Izin Pak menyampaikan terkait pencegahan ini diatur di pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pak, izin Pak. Itu menteri, dalam hal ini Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berwenang untuk melakukan pencegahan Pak, izin. Nah pencegahan ini merupakan bisa permintaan, bisa perintah dari instansi terkait seperti katakanlah kepolisian, ketua KPK, badan narkotika, itu adalah permintaan dari instansi tersebut Pak. Termasuk PPNS yang lain ya? Siap, betul. Sebenarnya instansi atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memintakan pencegahan Pak. Jadi di Undang-Undang 6 tahun 2011 itu juga menyebutkan bahwa yang meminta ini Pak, instansi-instansi ini bertanggung jawab terhadap permintaannya tersebut. Jadi imigrasi di sini memproses proses pencegahannya itu berdasarkan permintaan atau perintah dari instansi terkait. Misal kalau ada kasus perpajakan nih Pak, izin Pak, nanti Kementerian Keuangan bersurat ke imigrasi itu ke salah satu direktorat di imigrasi untuk memproses pencegahannya Pak, seperti itu. Direktoratnya namanya? Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Langsung ditujukan kepada? Siap. Direktur ya? Direktur. Gitu ya. Oke. Seperti itu Pak. By email atau paper base dikirimkan ke alamat kantor pusat, bagaimana nih Pak Heru? Siap. Dalam praktiknya biasanya itu bersurat Pak. Bersurat ke kantor pusat, ke Direktorat Jenderal Imigrasi, UP, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman Pak, untuk email juga bisa diterima, seperti itu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ada kita kenal dengan pencegahan dalam keadaan mendesak Pak. Jadi seperti apa itu? Jadi kan kalau pencegahan ini ketika diterima suratnya berproses nanti dimasukkan ke sistem nih Pak. Ke sistem nanti setelah dimasukkan ke sistem seluruh Indonesia itu akan kedetek untuk dicegah. Jadi ketika melintas, yang bersangkutan melintas, yang subjek yang kita lakukan pencegahan tersebut melintas di TPI katakanlah di bandara, itu akan kedetek merah Pak. Merah, nanti SOP-nya ketika merah itu akan digeser ke office, SPV koordinasi ke atasan berjenjang seperti itu, nanti akan diamankan yang bersangkutan. Yang bersangkutan demi hukum bisa ditolak keberangkatannya. Seperti itu. Nah, untuk pencegahan dalam keadaan mendesak ini untuk kasus-kasus tertentu yang dikira urgent Pak, itu bisa langsung ke
misalkan ada kasus pembunuhan Pak, izin Pak. Pembunuhan, tersangkanya sudah diketahui misalkan dari kepolisian nih Pak, izin Pak. Diketahui dia tersangkanya dan mendapatkan informasi bahwa dia akan keluar negeri Pak. Nah, kantor polisi yang berwenang itu bisa ke bandara yang membidangi imigrasinya Pak. Misalkan katakan Soekarno-Hatta nih Pak, izin Pak. Betul. Itu bisa ke imigrasi Soekarno-Hatta untuk bersurat langsung atau menemui langsung bahwa ada tersangka tindak pidana pembunuhan, ada infonya akan melintas nih Pak, izin Pak. Nanti itu bisa diinfokan langsung ke petugas yang ada di bandara tanpa melalui masuk ke sistem dulu Pak. Jadi disitulah yang disebut dengan pencegahan dalam keadaan mendesak. Ada urgensinya dengan adanya indikasi yang sangat kuat yang bersangkutan akan melintas di salah satu TPI, maka kantor polisi bisa langsung ke kantor imigrasi yang membawahi TPI tersebut Pak. Begitu ya. Seperti itu. Iya, karena Pak Heru ya kawan-kawan kita di daerah itu ya banyak yang nyidik ya, baik BPNS maupun Polri itu yang menyidik yang tidak kenal hari ini. Siap. Nah, bagaimana kalau kejadiannya itu Sabtu Minggu ini? Siap. Diketahui orang yang diduga melakukan tindak pidana itu statusnya diketahui hari Sabtu dan Minggu. Nah, apakah kantor buka ini, kantor pusat yang menangani terkait dengan pencegahan ini? Siap. Iya, gimana Pak Heru? Betul Pak. Makanya itu ada mekanisme di undang-undang itu pencegahan dalam keadaan mendesak itu Pak. Jika dirasa yang bersangkutan misalkan Sabtu Minggu atau hari Lebaran nih Pak, kan biasa liburnya panjang. Betul. Gitu, Pak. Nah, bisa langsung ke TPI yang diduga dia akan melintas di sana. Jadi langsung ke sana. Nanti kan selama ini juga pengalaman kami di Soekarno-Hatta juga koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian itu sangat kuat kan Pak. Kita koordinasinya jadi bisa berjejaring seperti yang disampaikan tadi itu Pak. Jadi pihak kepolisian bisa bersurat ke kepala kantor yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi yang diduga akan dilintasi oleh yang bersangkutan. Di TPI itu Di ya? TPI dan TPI kan TPI itu jadwalnya berbeda Pak dengan PNS yang di kantor. Betul. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan standby terus di sana. Seperti itu walaupun hari Sabtu, Minggu ataupun hari Lebaran seperti itu. Gitu ya. Baik. Sesi pertanyaan terakhir nih Pak Heru ya. Siap. Nah, sudah gamblang tadi terkait dengan pencegahan, terkait dengan sekarang untuk warga negara Indonesia yang mempunyai homestay, lodgement, penginapan gitu ya. Kita kan negara salah satunya tujuan wisata yang lagi berkembang sekarang ini. Sehingga ekonomi kreatif dan sebagainya juga ikut berkembang seiring dengan aman, terus kemudian di negara kita ini banyak daerah-daerah yang bisa dikunjungi, spot-spot wisata dan sebagainya itu. Nah, ketika ada warga negara asing yang menginap di rumah warga negara Indonesia, entah itu homestay, lodgement atau yang saya sebutkan tadi, ini bagaimana ketentuannya Pak Heru? Siap, betul sekali Pak, izin Pak. Kita kebetulan juga ada di kawasan Puncak kan Pak. Puncak, betul. Banyak villa, Bogor, hotel, pemondokan seperti itu Pak. Mohon izin juga mungkin kita berterima kasih juga Pak melalui kesempatan ini juga bisa menyampaikan ke masyarakat luas bahwa ada kewajiban bagi pemilik atau pengurus pemondokan baik hotel, villa, penginapan lainnya itu untuk memberikan data warga negara asing yang menginap di tempatnya setelah dimintakan oleh petugas. Nah ini Pak, setelah adanya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, kewenangan itu tidak hanya dimiliki oleh migrasi nih Pak, izin Pak. Itu juga dimiliki oleh Polri. Kepolisian. Siap, betul. Di Undang-Undang yang 63 2024 perubahan ketiga ya. Siap, betul Pak. Jadi mungkin mohon kerjasamanya juga bagi pemilik atau pengurus dari pemondokan hotel atau rumah ini, ketika ditanyakan oleh petugas atau dimintakan oleh petugas data orang asing yang menginap di tempatnya itu untuk diberikan Pak, izin Pak. Ini kan dalam rangka pengawasan, salah satu fungsi keimigrasian kan untuk menjaga keamanan Pak. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa diantisipasi nantinya Pak, seperti itu. Ini kan era digital nih, barangkali ada nggak sistem yang bisa diakses oleh masyarakat daripada nanti petugas itu datang kok kayaknya tamu saya yang merasa nggak nyaman nih, tapi saya bisa lapor dengan media apa kayak gitu. Siap. Ada Ya. ini Pak Heru? Ada Pak, ada. Pak. Gimana? Jadi ada inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kita seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan
perkembangan digital ya Pak ya, yang sangat masif dan luar biasa akhir-akhir ini. Jadi imigrasi ada inovasi yang namanya APOA Pak. APOA, APOA itu singkatan dari aplikasi pengawasan orang asing. aplikasi pengawasan Siap, orang asing. betul. Bisa di-download di Bisa di-download di baik Google Store Heeh, atau di Android atau di iPhone ya Pak. iPhone, Itu oke. bisa Bisa di-download ya. di sana. Nanti itu akan memudahkan pengurus, baik pengurus atau pemilik pemondokan tersebut untuk memberikan data siapa saja orang asing yang menginap di tempatnya. Jadi ketika petugas datang untuk melakukan fungsi pengawasan, jadi bisa verifikasi nih Pak. Jadi semua lebih cepat. Jadi ketika ada misalkan ada villa A sudah memberikan datanya dan villa B belum, tentu ini akan jadi penilaian dari petugas ketika melakukan pengawasan kemana harusnya untuk jalan nih Pak. Apakah villa A atau B? Seperti itu. Ya, Pak. Begitu ya. Siap. Dan kalau tidak terus kemudian meminta data tidak diberikan oleh pemilik penyewa rumah dan sebagainya atau pengurusnya tadi tentang data warga negara asing, itu bisa dipidana ya. Iya betul sekali Pak. Itu ada di pasal 117 Pak Undang-Undang 63 tahun 2024 ketika pengurus atau pemilik penginapan tidak memberikan data orang asing setelah dimintakan oleh petugas baik dari Polri ataupun imigrasi, itu bisa dikenakan kurungan 3 bulan Pak. 3 bulan ya. 3 bulan itu Pak. Kan ini untuk mengantisipasi tidak terjadi hal-hal ini, jadi kita membuat sebuah inovasi yaitu melalui APOA tadi itu Pak. APOA tadi ya, Siap. aplikasi. Nah loh sahabat sekalian ya, sudah cukup clear saya kira, jelas saya kira bagi yang punya penginapan, losmen, homestay dan sebagainya yang terus kemudian warga negara asing tinggal di sana, Anda punya kewajiban tuh ketika ada petugas dari imigrasi atau kepolisian datang ke sana ketika meminta datanya. Kalau enggak ada pidananya, bukan ancaman, tapi tujuannya adalah memang untuk terkait dengan keamanan dan ketertiban, karena itu terkait dengan warga negara asing yang berkunjung ke negara kita. Pak Heru, sudah panjang lebar kira kita bertemu di ruangan ini gitu ya. Sahabat sekalian, kita tiba di ujung acara gitu ya. Bincang-bincang kita dengan tamu kita yang hari ini luar biasa, Pak Heru dari peserta didik PPNS Imigrasi. Sekali lagi terima kasih Siap Pak. kehadirannya di sela-sela kesibukan belajarnya begitu ya. Lagi-lagi imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang lalu lintas orang, mengawasi perlintasan orang di batas negara dan mengelola lalu lintas masuk keluarnya warga negara asing. Peran ini mencakup pemeriksaan dokumen seperti paspor, menjaga keamanan nasional dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang keimigrasian. Sekali lagi Pak Heru, selamat belajar. Semoga sukses menjadi penyidik yang punya integritas sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keutamaan Lemdikat Polri yang kita sudah bincangkan tadi. Selamat belajar. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.